Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna nahtatal waqti wa nahtatal manaqib furu'ihima ila yawmiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma ansur 'aiba shaykhi anni wa la tudhib faradan 'ilmihi minni Allahumma ansur 'aiba shaykhi anni wa la tudhib faradan 'ilmihi minni Allahumma ansur 'aiba shaykhi anni wa la tudhib faradan 'ilmihi minni ya Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ibadihi alladhina astafa. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil. Sahil alaina kulla asirin bijadil bashirin nadhir. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur ahwas wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama puji beserta syukur tidak henti-hentinya yang perlu saya ucapkan puji syukur minta kuliah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya, dengan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur belo, hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah yang perlu kami boleh hadir lekleman niki tentu guna kita sama-sama dengerin peta boya dan Allah, dengerin peta boya nilai tambahan amal ibadah ya, jadi samun untuk menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala ya, jadi samun untuk menempuh jalan, untuk menempuh alam-alam suhada, tempuh alam syahadah, alam dunia makin. Tentu setelah nikah kita akan kembali untuk mengalami yang disebut dengan alam akhirat Allah, alam barzakh ataupun alam-alam berikutnya, dan pada akhirnya kita akan menemui alam yang disebut dengan yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kehadiran yang bersama kelemahan ini selalu tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tekun dalam melaksanakan segala macam kebarusan, tekun dalam ibadah sampai akhir hayat kita dipanggil menghadap Allah dengan mendapatkan predikat yakni mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah juga junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat kita berselawat ada mampai syafaat beliau dengan syafaatul kubra masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir atau ucapan-ucapan saat mau terbaca setiap selesai sholat 5 waktu niki jamaah sekalian adalah merupakan zikir untuk menyadarkan diri. Ucapan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, masing-masing sampai sejumlah 10 kali. Allahu Akbar niki termasuk bagian daripada zikir.
ucapan-ucapan niki jamaah sekalian. Namun menurut ulama ilmu tasawuf ya teparan zikir untuk menyadarkan diri. Kita ingat bahwa hakikat kita jadi manusia paling salah, paling lupa, paling kekurangan segala macam. Yang segala-galanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya berzikir dengan subhanallah, maha suci Allah, kita sadar bahwa yang suci adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita selaku panjang penuh dengan kotor, penuh dengan noda dan dosa. Maka dari itu, namun kita sadari bahwa Allah maha suci. Berarti Allah itu yang terima panjang harus dalam keadaan suci. Suci lahir maupun batin. Yang menurut Imam Ghazali jamaah sekalian, cara sucian ditele segala macam kotoran baik berupa dosa maupun kotoran dan najis niki ada 4 jalan. 4 jalan tiap bersidik. Biasa pertama yakni mensucikan diri dari hadas dan najis. Nambe tahu Anda bahas masalah ini tentu dalam ilmu fikih, ilmu syariat, yang pun tersuruh tuntut ilmu syariat, ilmu fikih, tata cara yang bersih dari najis, hadas maupun kotoran. Dosa pertama. Yang kedua, membersihkan anggota tubuh zahir teniki karena awak teniki jamaah sekalian. Arah balu anggota awak wajib bersih. Balu anggota awak zahir niki ia oleh timbul dosa salah. Ia oleh timbul pegawaian maksiat. Disebabkan karena balu anggota tubuh yang pengusaha miliki secara zahir. Mbaya sabalu niki satu suruh bersih baik secara zahir maupun secara batin. Pertama, mata, irung, biwih, kentok, ime, nahe, tian, kecil kedua. Nah, ini balu macam. Le anggota awak teniki sawajib bersih tiap saat tiap waktu. Baik karena kotor dengan noda dan dosa secara batin maupun kotor berupa najis secara zahir. Nah ini ketika anggota awak sabalu niki berbuat kebagusan. Ketika anggota awak sabalu niki beribadah melakukan kebagusan, maka tentu akan mendatangkan kebagusan juga, mendatangkan pahala. Semenuan juga ketika anggota awak sabalu niki berbuat maksiat, berbuat dosa, langan sabalu anggota awak niki tentu yang mendatangkan dosa. Dan kita termasuk dengan berdosa. Untuk nikah jamaah sekalian, adik dalam keadaan suci menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib terbersih anggota awak sabalukno oleh segala macam kesalahan, segala macam kemaksiatan. Terbersih anggota awak teniki jamaah sekalian tentu setiap saat melalui Nabi. Lamun buah gawe dosa salah, tersuruh kuat-kuat beristighfar. Mohon ampun jok dari Allah Subhanahu wa taala oleh segala macam kepelihan, segala macam noda dosa salah tergawe setiap saat. Lamun cara tiap bersih awak disebabkan karena hadas dan najis yang secara zahir tentu dengan membersihkan pakai air yang suci lagi dinyucikan. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa ada 4 cara jalan untuk membersihkan diri. Terus ada telu kesurut bersih di oleh anggota tubuh batin oleh tebaran. Nah niki namun kaitan tentang ulama ilmu tasawuf arah tebaran anggota awak batin niki arah pitu macam yang disebut dengan latifatus sab'ah, latifah 7. Mbaya latifah qalbi, kedua latifah ruhi, ketelu latifah sirri, keempat latifah khofi, kelima latifah afa, keenam latifah nafsun natiqah, kepitu latifah kullu jasad. Namun dengan ilmu tasawuf, ulama ilmu tarekat niki ya bentuk latifah atau pitu anggota tubuh secara batin sak perlu bersih. Latifah pitu niki semenuan jua arak sifat solah, arak sifat menge. Sifat-sifat secara batin le awak teniki anda perlu bersih. Perlu berbicara kesucian. Bicara kesucian lamun latifah batin salah le anggota awak teniki melalui kuat-kuat dan zikir. Iya sih bersih.
Lamun awak kena najis terpersi si ai, lamun batin sapi itu niki terpersi melalui zikrullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan ini cara yang kau sering yang sampaikan. Wah lengkap Nabi sama tarean si al-maqullah maulana syekh. Baik cara terpersi awak secara zahir melalui ulama-ulama, melalui kitab-kitab kajian tentang fikih. Maulana Syekh telah meninggalkan kita berupa cara terpersi batin melalui kuat-kuat zikir. Ya ampun, lamun ilmu tasawuf niki arab paranaran tarekat, hakikat, makrifat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Istilah al-maqullah maulana Syekh yang penara terbentuk namanya wirid khusus Nahdlatul Wathon. Dalam bacaan wirid-wirid niki termasuklah bagian daripada bertarekat. Dende depan nanti dende jadi ahli tarekat, termasuk ahli tarekat. Kembe karena Nabi sambil baca-baca niki termasuk kita telah bertarekat melalui zikir kepada Allah. Malam Senin kita berdoa melalui hizib Nahdlatul Wathon. Malam Rabu kita bersyafaah dengan zikir 1000, membaca qul huwallahu suratul ikhlas 1 kali, ia cara terpersi batin demikian. Malam Jumat kita berwirid 7 yang serba pitu baik melalui ayat Al-Quran maupun selawat-selawat doa-doa niki walengkap wah. Al-Maqullah maulana Syekh telah meninggalkan kita berupa cara terpersi awak secara zahir melalui kitab, cara terpersi anggota awak niki secara batin melalui wirid-wirid yang ditinggalkan oleh Al-Maqullah maulana Syekh. Jadi Nabi fungsi saran zikir niki. Fungsin zikir niki jamaah sekalian arah telu. Pertama, menghapus dosa. Jadi arah dosa salah sawat tegawi. Kuat-kuat zikir melalui zikir niki dosa salah sawat tegawi niki akan terhapus. Saat kedua, mengampuni dosa. Nah, menghapus dan kita diampuni segala noda dosa sawat tegawi. Baik dengan secara sengaja maupun tidak sengaja. Baik secara zahir maupun batin. Baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Kuat-kuat zikir. Terus mbak dengan melalui zikir, ia sebab anda sembuhan dari segala macam penyakit batin. Melalui zikir niki, penyakit saraf di dalam hati niki sembuh. Sehat. Sholat. Dia penyakit batin, iri, dengki, takaburia, sombong, hasad, ini kita termasuk penyakit batin. Lamun terkuat kita berzikir, ingat jika Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah akan terkikis selaku penyakit batin searah di awak teriki, searah di hati teriki. Dan dia fungsi sak ketelu, yakni memperbaiki segala macam yang sudah rusak dalam anggota awak tubuh niki. Dalam batin teriki, udah kena jamaah sekalian. Anda nui kita bersifat abot, malas, abot gawe sembahyang, abot taik berjamaah, wiwi girang gawe maksiat, lamun kuat zikir. Ingat jok Allah Subhanahu Wa Taala, ia syarat sebab dia telan segala macam penyakit abot ini. Wi mulai biasanya ini kelembang sembahyang subuh, karena kuat dan terus berzikir. Hadir di masjid untuk usbu'iyah, untuk syafaat, untuk wirid. Sedikit demi sedikit penyakit abot searah di dalam batin teniki ya lalu telan. Rajin sholat subuh, rajin berjamaah. Ia kena untuk menyembuhkan segala macam yang rusak. Gawe kesembayang lepung lepas. Subuh tegawe, zohor telat. Zohor tepat waktu, asar wah perbuta. Perbutle waktu asar no datang ke sholat secara berjamaah. Kadang-kadang maghrib kita taik berjamaah atau sholat berjamaah. Lakukanlah terus menerus ingat jika Allah Subhanahu Wa Taala melalui zikir niki jamaah sekalian, maka pegawaian yang sifatnya abot le dalam hati niki lama kelamaan ya jadi dengan bagus. Ui maksiat doa gawe karena ikut terus zikir jika Allah beristighfar. One tahun sembahyang, one rajin berjamaah. Dan ini yang memperbaiki sesuatu yang sudah rusak di dalam awal maupun batin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terus sakampa
Sakampat niki jamaah sekalian tesurut tepersik roh rabbani. Nah niki lamun kaitan tentang roh rabbani niki tentu ada kaitan tentang ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Mbikenan cara tiap persik roh rabbani ini tentu dengan cara mengenal diri. Mbikenan mengenal diri. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya tercoba usaha nanti berusaha siatin duen kebiasaan samun tegawe uwi menyebabkan kita lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena harta, mungkin karena jabatan, mungkin karena hal-hal keduniaan yang menyebabkan kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, temulai singkir yang membersihkan diri dari roh rabbani. Arah dengan santar singkanan bandel sampai takut mati. Ipuh khawatir menyebabkan ia lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ngabot doa, karena khawatir doa. Ini bukti. Dendek nemang ya. Napiaran beramal beribadah melalui infak, sedekah, zakat doang kadang-kadang khawatir. Nah, ia bukti. Berarti arah roh rabbani arah di dalam awak niki yang sakit. Mengganti pas arah rezeki tican sida Allah Subhanahu wa taala. Wajiban wanas cukup nisab sebulan zakat. Jadi kewajiban. Lalu mulai mereka. Maksudnya jadi kado kalkulator tuh. Itu sebulan ya zakat itu kurang duit. Nah, itulah penyebabnya. Roh rabbani kita sedang sakit. Menyebabkan kita itu lupa kepada Allah. Padahal kewajiban. Nah, ini lamu sebulan zakat keping keni semeni kali semeni. Kali semeni. Mudah kuasa zakat kali 5 tahun. Apalagi 5 tahun dewa berzakat. Mulai turun menghitung-hitung entah semeni ya kesubulan. Nah, sifat-sifat hati angan sama itu perlu dibersihkan. Bersih. Ia membersihkan ruh rabbani dari hal-hal yang menyebabkan kita lalai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, ibu. Ya tersubur lalu berjamaah mulai terkait si penyakit was-was. Nah, mereka pengkar atau gerobak. Wah, kejalan tinggi lagu lawang ketik belenting. Dia ampok-ampok pun burung lalu berjamaah. Ini penyakit was-was. Nah, nek lalu ulang dengan sepin lebalik. Kebetulan manuk bebek luwe, bare dede tekarung si dengar. Itulah yang disebut dengan penyakit rabbani. Cara di dalam awak ini perlu kita sembuhkan melalui zikrullah, kuat-kuat zikir. Yang sering ya sampai. Lamun arah masih jamaah sama si apot naik masjid tiap Senin, tiap Rebo, tiap Jumat, cobaan sekali doang. Mulai telah dojo rumah sakit batin nuni tepara. Namun dengan isah le majelis tani, isah lalu jok masjid, insya Allah ya tahu betul batin. Kan yes, bahasan al-Maqullah Maulana Syekh sakit jahil nenara oakna selain si berguru ngaji kan termasuk sakit jahil. Orang yang bodoh, sakit hati hendaknya kita mengingat Allah. Namun bodoh hendaknya kita menuntut ilmu. Ini sering kalian sampaikan. Namun arak sama si abot gawe sembahyang, abot gawe kebagusan. Lalu periksa di jok tole masjid, tekun zikir, tekun berwirid, walaupun sandi berwirid marak dengan terus menerus. Lalu cukuplah al-Maqullah Maulana Syekh meninggalkan kita tentang wirid sesekali seminggu, sesekali sejodoh, tiap selesai sholat fardu. Nah ini wirid yang ditinggalkan al-Maqullah Maulana Syekh. Ya, carat ya. Oat sakit hati. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yasimul ibadati illa bi ma'rifatil ma'bud. Ndek doang yang terima ibadah suku panjat melainkan panjat semua mengenal siapa yang dia sembah. Saya mau sembah zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pun namun kaitan tentang ilmu tasawuf ini, cara dengan mengenal Allah disebutkan ada 3 cara. Tahalli, tajalli. Insyaallah. Memang bicara apa menu, insyaallah mari kita lanjutkan dengan apa yang pernah saya sampaikan tadi, bahwa mari kita pelajari tentang ilmu syariat dulu melalui kitab fikih. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.